Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dengan NIM 20124231. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi, MPDI. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang definisi metodologi studi Islam, urgensi, signifikan, dan pertumbuhannya. Studi Islam merupakan studi tentang ilmu keislaman yang pokok dan sangat mendasar. Bisa dipahami dengan kata lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, dan membahas suluk-buluk agama Islam secara mendalam. Nah, metodologi terdiri dari dua kata, yakni metode dan logos, yang mana metode yaitu cara dan logos yaitu ilmu. Jadi, metodologi yaitu ilmu yang berbicara tentang cara memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara atau pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam. Nah, urgensi membahas studi Islam dalam masyarakat kontemporer dengan mengatasi isu-isu kontemporer dengan cara mengembalikannya kepada sumber hukum yaitu Al-Quran, hadis atau As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Ruang lingkupnya yaitu akidah seperti keimanan, syariah seperti fikih atau yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak seperti mahmudah dan masnumah. Nah, pertumbuhannya seperti sejarah klasik tahun 650 sampai 1250 yaitu Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali terjadi kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar dan Utsman atau memperluas wilayah. Pertumbuhan yang kedua yaitu Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, kemajuan administrasi, militer, dan arsitektur. Nah, pertumbuhan yang terakhir yaitu Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, the Golden Age of Islamic, yaitu ilmu nakli seperti agama atau ilmu akli seperti pengetahuan berkembang pesat pada tahun Abbasiyah. Nah, selanjutnya materi yang kedua menjelaskan tentang empat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, sejarah klasik ini dibagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama fase masa pengetahuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, itu munculnya ulama-ulama besar seperti Malik dan Syafi'i. Dan fase yang kedua yaitu perpecahan, hilangnya pengaruh kekhalifahan hingga perebutan wilayah seperti Baghdad. Nah, pada periode pertengahan tahun 1250 sampai 1500 Masehi, terbaginya negara-negara Islam menjadi dua golongan, serta meningkatnya perbedaan antara Syiah dan Sunni. Jayanya tiga kerajaan seperti Utsmani, Syafawi, dan Mughal, dan yang terakhir Islam di daerah lain juga semakin mundur. Ketiga periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang, itu pada saat inilah masyarakat Islam mulai bangkit akibat jatuhnya Mesir kebangsaan lain. Nah, materi yang ketiga yaitu agama dalam kehidupan manusia. Nah, apa sih agama itu? Dan pertanyaan-pertanyaan dasar seperti dari mana kita berasal, apa makna hidup ini, dan kemana kita akan pergi seringkali dijawab melalui lensa keimanan. Agama itu sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa, menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan material atau spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan setelah kematian. Nah, peran agama itu yang pertama sebagai petunjuk kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melewati Al-Quran. Dan yang kedua sebagai informasi metafisika seperti kehidupan setelah kematian. Dan yang ketiga sebagai sumber ilmu seperti fungsi konfirmasi yang memperoleh ilmu. Nah, agama menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia. Salah satunya konflik sosial yang biasa terjadi di Indonesia adalah masalah etnis dan agama. Nah, materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, karakteristik dan dimensi ajaran Islam.
Karakteristik ajaran Islam itu ketaatan dan kepasrahan, dan yang kedua kemakmuran, kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan. Dan yang ketiga pengakuan, penyerahan diri, dan pembebasan. Dan yang kedua ada dimensi. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia dan alam, seperti akidah, keyakinan, ibadah seperti ritual, akhlak atau moralitas, dan muamalah atau interaksi sosial. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran penelitian kitab suci. Penelitian keagamaan itu penelitian terhadap praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan manusia secara individual. Dan hubungannya penelitian agama itu fokus pada kajian ajaran, doktrin, sejarah, dan sistem kepercayaan agama secara normatif dan teologis. Nah, pendekatan metode studi teks, hermeneutik, dan sejarah. Penelitian keagamaan itu fokus aspek sosial, budaya, dan praktik kehidupan, dan pendekatannya itu seperti sosiologis, antropologis, dan psikologis. Nah, materi yang kelima yaitu Islam dan gagasan universal. Gus Dur menegaskan bahwa universalisme Islam bukan sekedar kata-kata kosong, melainkan ajaran yang terbukti dalam sejarah membangun nilai kemanusiaan yang bermartabat melalui kepedulian terhadap keadilan, perlindungan hak, dan pembatasan kekuasaan. Nah, baginya agama yang berasal dari wahyu bersifat permanen, sementara budaya adalah ciptaan manusia yang dinamis. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.